Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pintar. Salam sehat dan tetap semangat ya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan memakai masker pastinya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak pintar, bertemu lagi sama Ibu dalam pelajaran matematika kelas 5 di semester 2. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang jaring-jaring bangun ruang dan juga cara membuat jaring-jaringnya. Dan hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan data sesuai dengan KD 3.7 dan 4.7, menjelaskan dan menganalisa data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dengan mengamati video, siswa dapat memahami pengertian data dan metode pengumpulan data dan dapat memahami cara mengolah data dan menyajikan data dalam bentuk daftar dan tabel. Apa yang dimaksud dengan pengumpulan data dan bagaimana cara penyajiannya? Yuk simak video Ibu berikut ya. Data dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, bahasa, ataupun simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Terdapat banyak metode pengumpulan data, diantaranya pengamatan, wawancara, tes, angket, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan pengumpulan data ya anak-anak. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ini adalah beberapa siswa yang sedang melakukan pengukuran tinggi dan berat badan. Kemudian hasilnya itu dibuat ke dalam bentuk tabel. Tabel inilah yang disebut dengan data ya anak-anak. Kemudian jenis data yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Misalnya, Ardi ingin memperoleh data golongan darah teman-teman di sekolahnya. Dia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapatkan Ardi dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah. Nah, berikut nama siswa dan golongan darahnya. Jadi, hasil dari golongan darah yang didapat oleh Ardi ini disebut dengan data ya anak-anak. Metode pengumpulan data. Jenis metode pengumpulan data yang pertama adalah tes. Di sini kita perhatikan seorang guru sedang melakukan tes untuk murid-muridnya. Tesnya itu berupa ulangan dan hasil ulangannya ini ada di sini. Hasil ulangannya inilah yang disebut dengan data, yaitu dengan cara tes. Yang kemudian metode yang berikutnya adalah bertanya langsung. Contohnya, Sita ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai 4 orang teman di kelasnya. Sita menanya kepada masing-masing teman dan mencatatnya. Kemudian, dari hasilnya itu tadi, Sita membuatnya ke dalam bentuk tabel. Contohnya, Rama suka buah semangka dan tidak menyukai buah nanas. Nah, data inilah disebut dengan data bertanya secara langsung, yaitu menanyakan
sesuatu langsung kepada orangnya. Metode yang berikutnya adalah lembar isian singkat atau sering kita sebut dengan angket, yaitu mencari informasi, membuat daftar pertanyaan yang membutuhkan jawaban singkat dari narasumbernya. Data tersebut berupa nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Nah, anak-anak pintar, inilah dia metode pengumpulan data. Nah, anak-anak pintar, ayo kita selesaikan contoh soal berikut. Di sini adalah menunjukkan tinggi badan siswa di kelas 5. Kemudian dari data tersebut, pertanyaannya yang akan kita jawab yang pertama adalah tentukan banyak siswa di kelas tersebut. Kemudian berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 139 cm, berapa banyak siswa yang memiliki tinggi lebih dari 143 cm, dan berapakah tinggi badan siswa tertinggi di kelas tersebut. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita selesaikan sama-sama ya anak-anak. Nah, dari data tinggi badan tersebut, yang langkah yang harus kita lakukan pertama adalah dengan mengurutkan terlebih dahulu dari tinggi badan yang terendah sampai tinggi badan yang tertinggi. Jadi dapatlah datanya yang kita urutkan seperti ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya lebih mudah. Yang pertama, tadi pertanyaannya berapa banyak siswanya. Jadi kita ketahui di sini jumlah siswa keseluruhannya itu adalah 30 siswa. Dan siswa dengan tinggi badan 139, kita perhatikan di sini, siswa yang memiliki tinggi badan 139 adalah 4 siswa. 1, 2, 3, 4. Dan tinggi badan lebih dari 143, kita perhatikan di sini yang lebih dari 133 cm adalah ada 5 siswa ya anak-anak. Dan siswa tertinggi sudah pasti kita perhatikan di sini yang paling ujung adalah 150 cm. Nah, seperti itulah anak-anak cara penyelesaiannya. Mudah sekali bukan? Untuk lebih memahaminya, anak-anak bisa memutar ulang video ini sampai betul-betul paham. Nah, untuk selanjutnya, ayo kita berlatih ya. Selesaikan soal berikut ini. Di sini sudah ada jenis golongan darah siswa kelas 5, yang mana golongan darah itu terdiri dari A, AB, O, A, dan B. Dan ini ada pertanyaan yang harus anak-anak jawab dari soal golongan darah tersebut. Dan untuk penyelesaiannya, untuk lebih mudah, anak-anak harus membuat kelompokan terlebih dahulu jenis golongan darahnya dari A mulai dulu. Dari A, golongan darah A, golongan darah B, dan seterusnya agar lebih mudah untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dari soal tersebut. Demikianlah pelajaran hari ini anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi ilmu pengetahuan buat anak-anak semua. Paham ya anak-anak ya? Jadi tadi kita sudah belajar tentang apa itu pengertian pengumpulan data dan juga jenis dan metode pengumpulan data-datanya. Demikianlah anak-anak hari ini, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.